Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Semaku. Beginilah posisi toko saya kalau malam. Ini jam 7 malam. Ini posisi jalanannya. Di depan ada bakso, sebelahnya ada toko susu. Terus sebelah sininya ada gilingan mie ayam. Tuh. Sama bengkel ban. Tuh. Dan ini posisinya kalau malam kayak gini. Dan toko saya ini dari sini nyampe ke samping motor sana. Ukuran depannya ini 12 meter. Ini yang saya bikin tambahannya pakai baja ringan. Tuh. Ini ke dalamnya mentok ke bangunan dasar tokonya itu sekitar 4,5 meter waktu itu kalau nggak salah. Jadi posisinya kalau malam seperti ini. Dan ini tutupnya jam 8 malam, bentar lagi. Dan posisi pintunya yang saya buka ya segede ini aja tuh. Ukuran 3 meter untuk buka pintunya. Jadi kalau kelihatan dari jalan orang lewat kayak gini itu kelihatan banget toko ini nggak terlalu gede, kecil, karena yang saya buka pintunya ini kecil. Wah, asap lagi bakar-bakaran. Itu yang nagih tuh, bos plastik, juragan plastik. Dia nagih sendiri setiap hari Senin. Nagihnya ya kalau nggak habis maghrib ya jam-jam segini dia mah. Tuh. Dan ini kalau posisi masuk yang belanja, keluar masuknya lewat kayak gini nih, lewat sini. Dan langsung terlihat pajangan-pajangan yang rapi, dan pembelinya begitu masuk nggak bingung-bingung ngeliatin barang posisinya di mana, kecuali ada barang-barang tertentu ya memang itu nggak dipajang, kadang harus ditanya ke kita dulu baru ketahuan. Dan kalau kayak gini kan orang masuk itu gampang, ya nggak, tinggal masuk lirik-lirik. Yang penting jangan ditarik, dikantongin sendiri, tarik terus taruhnya di atas meja, nanti setelah bayar baru kita kantongin kan gitu. Si Ryan mana tadi? Ryan, si Ryan, oh biarin. Dan ini yang biasa saya video-video ini ke sini ya, ke tataan barangnya. Kalau dilihat dari jauh ya seperti ini, itu kasirnya yang ada orang. Dan ini rak samping ini yang saya bikin perubahan kemarin, dan itu juga yang saya bikin beberapa bulan yang lalu, bikin rak atas karena di bawahnya udah sempit. Ini juga pajangannya tadinya di sana saya pindahin ke sini, dan jadi posisinya seperti ini sekarang. Alhamdulillah jualannya udah agak mending, udah agak enak, karena pajangan juga udah lebih banyak, jadi udah bisa dipajang semua, hampir semua barang. Dan stok-stok kalau untuk barang-barang ringan kayak gitu bisa ke atas, sono juga bisa ke atas. Itu persis di atas kamar mandi, ke bawahnya kamar mandi. Dan naruhnya lebih lega, dan begitu orang masuk sini ngeliatin makanan, dan makanan terlihat gitu kan. Jadi tempatnya nggak posisi-posisi sempit. Tuh ciki-cikinya juga terlihat gantung, cuma dia gantungannya dibikin agak tinggi. Kalau yang bagian barang-barang pendek itu kan bisa gantungannya nggak terlalu tinggi, untuk mengambilnya mudah. Dan ini saya bikin meja, jadi di atasnya bisa naruh barang-barang kayak gini. Dan di bawahnya pun bisa kita bikin stok kayak gitu. Itu di jalan seperti itu. Ini jam 7 malam. Kalau di dalam toko ya kayak siang, karena siang pun ya begini di dalam toko. Penerangannya hanya lampu. Jadi siang malam harus pakai lampu, nggak bisa dimatiin lampunya. Kalau mati lampu malah gelap jadinya. Iyalah, lagi videoin bos.
Bos Juragan Plastik Sinar Sentosa. Tiba-tiba saya eksis. Ki, itu ibu itu hanya. Tuh Bos Plastik bawa faktur banyak banget. Nagihnya nggak sempat siang, harus malam-malam. Ya namanya usaha, ya nggak. Yang penting tetap berusaha. Semangat itu juga. Segitu Bos Plastik tuh, dari pagi kerja nyampe malam jam segini belum pulang. Nah sementara kita nggak mau kerja, kepingin minta-minta aja, apa nggak malu coba? Itu udah sekaya itu, ya. Jangan lupa sama semangat itu. Tuh semangat itu ya. Orang sekaya itu aja masih rajin banget cari duitnya. Masa kita orang nggak punya males-malesan, ya nggak? Harus rajin dong. Harus ada semangat ngumpulin uang buat beli sesuatu. Harus punya cita-cita. Ya kalau nggak sekolah ya nggak bisa ngantor, nggak diterima di perusahaan-perusahaan. Apalagi jadi PNS juga nggak bisa kan kalau nggak sekolah. Ya mau nggak mau ya seperti kita ini harus jualan, karena jualan yang tidak dibutuhkan ijazah. Selainnya dibutuhkan itu S1 lah, S doger. Kalau jualan kan nggak perlu pakai SS-an. Yang penting punya modal. Kalaupun tidak punya modal, ikut kerja dulu sama orang, cari kepercayaan orang. Suatu saat kita dibikin toko, ya kurang lebihnya ya seperti saya datang ke sini dari Aceh tahun 2007 kalau nggak salah, tanpa modal seperak pun kecuali ongkos. Nyampe sini saya kerja 4 tahun sama orang, dan kebetulan orang itu sudah ada rezekinya, ada uang lebihnya. Jadi begitu saya minta toko, saya langsung dibukain. Alhamdulillah saya juga bisa nyari uang sendiri, walaupun pakai modal dia. Tapi kan modal dia kalau kita udah mampu bisa kita pulangin. Kalau kita belum mampu pulangin modalnya, ya modalnya tetap kita pakai. Sistemnya bagi 2 hasil. Kalau di kami begitu, rata-rata orang Aceh bagi 2 hasil, kalau enggak persen ya. Kalau pakai modal orang. Dan lama-lama kan kita juga ya dari untung ke untung, tahun ke tahun ngumpulin, ya enggak, pulangin modalnya, terus jadi milik kita sendiri. Udah kita bisa berusaha sendiri. Itu usaha tanpa modal. Tapi tetap yang pertama modalnya yaitu, kalau seperti itu mah kita harus benar-benar harus benar-benar menjaga pertama kepercayaan orang, yang kedua memang kita itu harus jujur, harus benar-benar jujur. Kalau enggak mungkin orang ngasih uang ratusan juta buat kita buka toko jualan. Itu kan kalau kita nggak jujur, ya mungkin orang bisa melepaskan uang sebanyak itu, karena nyarinya tidak mudah, ya enggak. Jangankan sama orang lain, sama saudara kita sendiri pun belum tentu ada yang percaya, apalagi sebanyak itu. Bahkan sama saudara sendiri sering ribut hanya masalah uang, ya. Makanya kita harus benar-benar jujur dan tidak memanfaatkan uang orang lain. Kita tetap menjaga kepercayaan orang lain, dan kita selalu bisa amanah. Apapun yang diberikan kita bisa menjaganya dengan baik. Ya nggak masalah nanti kalau kalau kita ada untung di toko, bagi 2 hasil kita bisa ngumpulin. Yang dia juga yang nanam atau yang memberikan uang ke kita itu tidak rugi, uangnya di kita dianggap berputar karena ada rezekinya. Jikapun tidak ada rezeki, ya kita bisa
transparan ngomong kalau tahun ini kita belum mendapatkan rezeki lebih, artinya kita hanya pulang modal punya toko, buat sewa toko ataupun buat bayar sales, jadi nggak ada lebihnya gitu. Dan untuk itu kita harus ada hitung-hitungan yang rapi, dan jualan pun per hari kita harus hitung berapa. Kalau untuk keuntungan sendiri itu biasanya kita hitungannya setiap setahun sekali. Oke, inilah kurang lebihnya cerita dalam video kali ini. Nih posisi tokonya, dan ini sebentar lagi udah tutup. Mau istirahat dulu, air minum sudah habis lagi. Cepet air minum mah 100 karton cepet banget habisnya. Ya mungkin segini dulu yang bisa saya bagikan dalam video ini. Terima kasih yang sudah mendukung channel Morsal Sembako. Jangan lupa tetap semangat, tetap berusaha, dan tetap menunggu tokonya bagi yang punya toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.